Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kontemplasi kehidupan part 1, bagian pertama. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat yang sedang ikut ibadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, beri ia hikmat dan bijaksana, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, bahasa jemaat, sehingga bisa dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kami, memperbaharui hidup kami, hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Hati kami, pikiran kami, iman kami diperbaharui oleh firman Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Hari ini tema kita adalah kontemplasi kehidupan part 1 bagian pertama. Saudara-saudara sekalian, definisi daripada kontemplasi adalah merenungkan, merasakan indahnya, sukacitanya semua karya Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam 3 konteks, yaitu kita punya masa lalu, our past, kita punya masa sekarang, our present, dan kita punya masa depan, our future. Jadi itu definisi kontemplasi. Saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada tema kontemplasi kehidupan? Sebenarnya kontemplasi kehidupan ini harus dijalankan oleh orang percaya setiap hari. Itu adalah suatu cara pertumbuhan kerohanian yang amat baik, jemaat sekalian. Dan pada saat seperti ini, pada bulan ini, minggu ini, khususnya di Indonesia, sedang Hari Raya Idul Fitri. Tentunya setiap kita menjalankan liburan panjang 7 sampai 10 hari. Saudara-saudara sekalian, banyak yang berlibur keluar kota, ada yang pulang kampung, ada juga yang di rumah saja, ada juga yang ke puncak, ada yang membawa keluarga liburan ke Jepang, ke Korea, ke negara-negara Eropa. Tentunya dalam situasi kondisi seperti ini, kalau ada di puncak atau di tempat-tempat tamasya atau di negara lain, tidak mudah untuk mencari gereja yang bahasanya gampang kita mengerti. Dan sering sekali kita menjadi tidak ikut ibadah di gereja pada hari Minggu pada saat kita sedang berlibur. Saudara-saudara sekalian, tema ini adalah untuk memenuhi kebutuhan umat pada saat mereka sedang berlibur. Jadi bisa dipakai khotbah ini selama 10 hari untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kontemplasi ini bisa dipakai 10 hari pada saat saudara sedang berlibur. Saya akan ajarkan caranya. Saudara akan menyimak step by step. Oke, kita lanjut saudara-saudara sekalian. Saya akan bagi kontemplasi ini dalam 4 kategori usia. Kategori pertama, usia 17 sampai 25 tahun. Usia muda. Kategori kedua, usia 25 sampai 45 tahun. Usia
produktif. Kategori ketiga, usia 45 sampai 60 tahun, usia senior. Kategori keempat, usia 60 tahun ke atas, usia lanjut, saudara-saudaraku. Jadi saya bagi 4 kategori. Sebelum kita lanjut, saudara sudah tahu saudara ada di kategori usia berapa? Oke, supaya kontemplasinya gampang, jemaat sekalian. Masing-masing disesuaikan dengan umurnya masing-masing. Oke, jemaat, pelan. Oke, udah, kita maju lagi. Pertanyaan saya, saudara sekarang usia berapa? Tahu usia saudara, langsung masukin ke kelompok umurnya. 17 sampai 25 kelompok umur, 25 sampai 45, 45 sampai 60, kemudian 60 ke atas. Jadi ada 4 kelompok umur. Oke. Nah, sekarang usia saudara berapa? Udah jawab. Pertanyaan kedua, kapan saudara percaya Tuhan Yesus? 5 tahun lalu? 10 tahun lalu? 15 tahun lalu? 3 bulan lalu? 26 tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu? 58 tahun yang lalu? Saudara yang tahu itu. Oke, 2 pertanyaan itu harus terjawab dengan baik. Baru kita akan lanjut ke kontemplasinya. Dah? Nah, jemaat memperhatikan. Usia 4 kelompok itu, usia orang jemaat yang usianya tinggi, keuntungannya adalah banyak pengalaman hidupnya. Banyak pengalaman hidupnya. Itu menjadi salah satu faktor kontemplasi itu memiliki kualitas yang baik. Tapi usia yang tinggi tidak mencukupi untuk kontemplasi yang baik. Selain itu, lamanya orang percaya, menjadi orang Kristen itu juga perlu. Tapi lamanya menjadi orang Kristen juga tidak menjadi faktor penentu paling hebat dalam kualitas kontemplasi. Enggak juga. Tapi yang pertama, usia penting. Berapa lama orang menjadi Kristen penting. Dan yang paling penting, poin ketiga adalah seberapa dalam saudara memahami akan kebenaran selama ini. Itu paling VIP. Karena di dalam poin ketiga ini akan menyangkut masalah Christian worldview, cara pandang Kristiani dalam sebuah kehidupan, akan menyangkut faith in Christ, iman dalam Yesus Kristus, dan akan menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang dikhotbahkan oleh lembaga Anthony Chang Ministry International selama ini. Jadi saudaraku, khotbah-khotbah selama ini adalah hasil daripada kontemplasi untuk belajar akan firman Tuhan, juga memahami realita kehidupan, maka disampaikan kepada jemaat. Oke jemaat, kita lanjut. Jadi saudara-saudaraku, kualitas daripada kontemplasi kehidupan sangat ditentukan oleh poin ketiga, pemahaman akan firman Tuhan yang menyangkut 3 poin di dalamnya, Christian worldview, faith in Christ, dan kedekatan dengan Tuhan. Kemudian faktor usia juga turut menentukan. Dan berapa lama menjadi orang Kristen juga faktor yang turut menentukan. Jadi saudara udah tahu, perhatikan, udah oke, kita lanjut jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, kontemplasi itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Perlu waktu yang kondusif, situasi waktu yang kondusif. Perlu waktu yang cukup banyak. Yang kedua, kontemplasi itu butuh suatu ketenangan, suatu situasi yang santai, kontemplasinya baru bisa berjalan dengan baik. Sehingga pada saat liburan seperti ini, inilah momen yang paling pas bagi jemaat untuk kontemplasi kehidupan. Oke, kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, kontemplasi kehidupan itu pada saudara sedang liburan, baik keluar kota, pulang kampung, ataupun keluar negeri, ataupun ada di rumah, semua bisa menjalankan kontemplasi kehidupan dengan baik. Caranya bagaimana, Pak Pendeta? Saudara menyimak. Saudara-saudaraku, karena kontemplasi kehidupan itu memerlukan waktu yang cukup banyak,
perlu suasana yang santai, jemaat akan mengatakan, Pak, saya lagi liburan ini sama anak-anak. Saya keluar kota, keluar negeri, lagi main, lagi happy-happy. Mana ada waktu untuk kontemplasi, Pak Pendeta. Jemaat menyimak. Saudara-saudaraku, kontemplasi memerlukan waktu yang banyak. Kontemplasi perlu waktu yang santai dan hati yang tenang, baru bisa baik. Waktu yang saudara pakai dalam liburan kira-kira 10 hari ini, tentunya kita tidak setiap saat main dengan keluarga. Tidak setiap saat kita foto-foto. Tidak setiap saat kita tamasya sibuk. Kan tentu tidak, saudaraku. Coba perhatikan. Saudara sekalian. Ada saatnya saudara makan bersama-sama. Ada saatnya saudara akan melihat anak-anak saudara main sendiri. Baik di airport maupun di tempat yang sangat bagus pemandangannya. Ada saatnya saudara mungkin naik bus keluar kota. Atau bawa mobil sendiri. Atau saudara naik pesawat berjam-jam ke luar negeri. Saat-saat seperti itu, bis ke luar negeri bisa sampai 2 jam, bisa 5 jam, saudaraku, penerbangan itu. Waktu mereka semua sudah pada santai semua, pada masing-masing, that is the best moment untuk kontemplasi kehidupan. Itu yang saya mau, jemaat. Simak ya, jemaat ya, itu yang saya mau. Oke? Jadi jangan bilang waktunya tidak ada. Selalu ada. Juga pada saat saudara kalau sudah berlibur ke hotel, udah capek berliburan, pulang ke hotel tidur. Biasanya kalau sudah liburan di hotel, anak-anak tidak bangun pagi-pagi. Jam 10 bangunnya. Saudara bangun pagi sedikit, pasti ada waktu. Anak-anak pagi-pagi tidak akan pergi jalan-jalan. Tidak akan. Ada waktu pas saudara bangun pagi, mungkin ke tempat restoran di bawah hotel, atau cari tempat yang agak sepi. Saudara bisa kontemplasi di situ kira-kira 25 menit, saudaraku. Itu sangat baik, jemaat sekalian. Oke? Baik kita juga yang tidak berlibur keluar negeri, keluar kota, di rumah. Kan liburan, saudara sekalian. Seperti saya, tidak kemana-mana, saudaraku, di rumah. Saya bisa kontemplasi banyak hal, saudaraku. Oke? Jelas, saudaraku ya? Nah, sekarang perhatikan. Kelompok usia sudah, kapan bertobat sudah, dan sekarang dibagi. Kelompoknya sudah bagi, kemudian dibagi 3 waktu. Kontemplasi itu memakai 3 konteks, yaitu our past, our present, our future. Jadi kalau liburan 10 hari, our past itu 3 hari. Our present itu 3 hari. Our future itu 3 hari. Maksud saya, bisa digunakan khotbah hari ini, saudaraku, dipakai untuk 10 hari renungan. Merenungkan masa lalu kita. Dan masa lalu itu besar sekali, jemaat sekalian. Maka saudara perlu oret ya. Pakai 3 kertas putih, tulis you punya past. Nanti banyak itu poinnya. 1 kertas lagi, you punya present. Saat ini, itu banyak, saudaraku. Kemudian 1 kertas lagi, future. Itu juga banyak. Our past itu paling banyak. Jadi our past itu bisa 3 hari. Saudara sekalian, perhatikan. Jemaat, pada saat kita liburan, pada saat seperti ini situasi kondisinya, sambil contoh-contoh praktis, saudara ya, saudara perhatikan. Waktu dalam pesawat lagi penerbangan ke kota lain, ke luar negeri, 4 jam penerbangan, istri, anak, suami sudah pada masing-masing. Saudara bisa berenung sebentar sambil meram mata, kontemplasi, saudaraku. You punya pas. Sudah berapa lama aku percaya Tuhan ya? Coba ingat berapa hal dalam hidupmu yang menjadi turning point. Masa laluku itu sambil tiduran di pesawat. Masa laluku itu banyak kesalahan yang saya buat. Banyak kesuksesan yang saya raih. Masa laluku itu banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada saya. Hitung 1 persatu, you punya pas. Itu kontemplasi, jemaat sekalian. Saudara yang tahu itu, 1 persatu, di situ mungkin ada suatu hal yang sangat bahaya. Ingatlah Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatmu yang menyertai aku. Jadi waktu saudara kontemplasi, Tuhan itu baik loh. Tuhan luputkan saya dari bahaya. Tuhan halau saya dari orang-orang jahat. Tuhan luputkan saya dari kematian. Tuhan sembuhkan aku dari penyakit berbahaya.
Tuhan tolong aku di saat aku sangat sulit, tidak ada jalan keluar. That is your contemplation, saudaraku. Itu kontemplasimu. Itu you punya pas. Banyak saudaraku itu PR-nya, banyak sekali. Jelas ya jemaat ya, jelas ya. Pelan sebentar. Kalau saudara benar-benar kontemplasi dengan teliti 3 hari itu, setiap kontemplasi masa lalu, air matanya banyak saudaraku. Ada air mata, ada keharuan, ada sukacita, ada penyesalan, ada menikmati keindahan tangan Tuhan bekerja. Itu masa lalu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, di mana kesalahan itu menjadi satu guru yang baik untuk kita tidak mengulang lagi kesalahan yang akan datang, tidak mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Itu our past. Oke, saudaraku? Oke? Nyimak jemaat yang usia masih muda. Dulu aku susah Pak Pendeta, kuliah susah, gak ada biaya kuliah, tapi Tuhan baik loh Pak. Nah itu dia. Aku dari keluarga tidak lengkap Pak Pendeta, Papa sudah tidak ada, hanya ada Mama. Tapi Mama berjuang keras, saya boleh kuliah. Itu dia kontemplasi your past. Saya dulu susah sekali cari pasangan Pak Pendeta. Sekarang aku sudah punya istri, punya anak kecil 1. That is your past. Dulu saya dagang susah sekali. Rugi sekali Pak Pendeta. Tapi lewat kesulitan tantangan itu membentuk saya menjadi seperti hari ini. You punya past. Dulu saya sulit sekali dalam keadaan sakit depresi, kemudian saya sakit jantung, sakit mata. That is my past, masa lalu saya. Tuhan itu satu-satu kelihatan tangan Tuhan bekerja di situ. Tangan Tuhan sedang merendah, lewat air mata, lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat kesalahan-kesalahan, lewat dosa-dosa dilakukan. Tangan Tuhan sedang bekerja, membentuk untuk suatu kehidupan masa depan yang lebih baik. Our future ada di situ. Oke jemaat, oke? Masing-masing kelompok umur ya. Saudara ada di kelompok umur 45 sampai 60. Biasanya orang-orang seperti itu, kalau dia berkarir, karirnya sudah mantap, sudah mapan. Kalau orang-orang seperti itu berbisnis, bisnisnya sudah mencapai puncak-puncaknya. Sebentar lagi dia akan turun, dia akan wariskan kepada keluarganya. Itulah orang-orang yang umur 45 sampai 60. Dia melihat masa lalu banyak sekali hal yang dia lakukan. Nah, kelompok yang umur 60 ke atas, pergumulannya juga sama. Masa laluku saya lewati berapa zaman, lewati berbagai kesulitan Tuhan. Masa mudaku, masa remajaku, masa sebayaku, masa tuaku, itu dilewati satu persatu. That is your past. Itu artinya kontemplasi kehidupan dalam konteks masa lalu. 3 hari ya PR-nya ya jemaat. 3 hari. Oke? Oke? Nah, sekarang lanjut. Jemaat sekalian. Tadi di pesawat, di airport. Ini saudara kalau sampai tempat tamasya, tempat jalan-jalan, lihat pemandangan begitu indah. Saudara perhatikan. Kontemplasi kehidupan itu saudaraku. Artinya melatih kita punya signal, kita punya vertical relationship dengan Tuhan itu menjadi tajam. Ibaratnya seperti handphone. Kalau handphone tidak ada signal, tidak bisa melakukan kegiatan kirim SMS apa juga nggak bisa. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan juga begitu. Jangan sampai karena liburan begitu banyaknya kegiatan, signal vertical relationship saudaraku tidak kuat. Setiap orang Kristen, saudaraku, seharusnya every day, signalnya harus kuat, saudaraku. Itulah menjadikan kualitas daripada orang percaya itu. Jadi jemaat sekalian, signal harus kuat, saudaraku ya. Dalam holiday pun signal vertikal, hubungan rohani dengan Tuhan itu harus kuat. Tetap signalnya hidup. Jadi kalau sudah jalan-jalan tamasya, mungkin yang di luar negeri atau dalam negeri, saya melihat gunung yang bagus, pemandangan yang bagus, signalmu langsung aktif. Tuhan itu hebat ya. Bagus sekali pemandangannya.
bagus sekali gunungnya, sungainya, bagus sekali saljunya, bagus sekali pohon-pohonnya, itu udara sejuk sekali, itu langit itu biru jernih. Tuhan itu hebat ya. Nah saudaraku, itu kontemplasi. Kemudian pada saat saudara makan-makan dengan anak-anak, dengan keluarga, kan tidak makan terus kan? Ada pada saat mereka main-main di lapangan atau di tempat tamasya, kan saudara kadang-kadang juga butuh istirahat bukan? Jadi mungkin istrimu sedang main, suamimu sedang main, anak-anakmu sedang main, saudara sedang duduk di tempat tertentu lagi ngopi. That is the time untuk kontemplasi. Kontemplasi kapan tuh saudara? Kontemplasi dalam konteks your present, masa sekarang ini. Waktu lihat anak-anakmu lagi jalan-jalan, lagi main-main, lari sana lari sini, hatimu akan sangat terharu. Terima kasih Tuhan. Mereka sudah besar. Lihat itu yang besar itu sudah bisa jaga adik-adiknya. Terima kasih Tuhan yang usia 60 ke atas. Tuh cucu-cucuku bahkan sudah ada cicit. Mereka ceria. Kamu sebagai orang tua duduk pada saat menyaksikan seperti itu. Engkau seperti melihat tangan Tuhan sedang bekerja. Kau pasti seperti melihat tangan Tuhan sedang merendah satu persatu semua anak cucu. That is contemplation. Itu kontemplasi. Waktu engkau duduk terdiam, kamu lihat mereka. Anak-anakku sudah besar. Lihat istrimu itu, udah tua istri saya. Dulu jaga anak begitu sulit, sekarang dia menikmati hasilnya. Bahkan dia bisa melihat main-main dengan cucu. Itulah signal kehidupan, signal vertical relationship itu hidup saudaraku. Hatimu, matamu melihat, hatimu bergerak, imanmu bergelora jemaat. Itu kontemplasi, itu kontemplasi. For this moment, for you present. Jadi pada saat liburan itu banyak sekali momennya. Ada momennya makan, ada momennya jalan-jalan, ada momennya melihat pemandangan, ada momennya menyaksikan keluarga sedang main-main, ada momennya waktu di hotel itu anak-anak sudah tidur, udah capek pulang ke hotel tidur. Pasti mereka tidak akan bangun pagi, jam 10, jam 11 bangunnya. Tidak akan jam 6 pagi mereka pergi jalan-jalan. Tidak jemaat. Saudara kalau bisa bangun lebih pagi, cari restoran di bawah hotel, atau saudara pergi ke tempat yang lebih sepi, 25 menit duduk di situ. Ingat apa yang saya khotbahkan hari ini. Lihat kembali kepada kertas yang your past itu, oret lagi, apalagi di situ. Tuhan, ada yang bisa saya perbaiki Tuhan. Itu terus kesalahan saya. Tuhan, ada yang saya mesti perbaiki Tuhan. Itu terus dosa saya. Tuhan, ada yang mesti saya perbaiki Tuhan. Gak bertumbuh-tumbuh rohani saya ini Tuhan dalam hal ini. Saya seperti pohon yang harus dikerat. Kalau ranting itu tidak kerat, saya tidak bertumbuh Tuhan. Saudara perhatikan satu persatu. Oke. That is contemplation. Itu kontemplasi saudaraku. 10 hari liburan itu. Masih ada satu lagi saudaraku. Kontemplasi, you punya future. Jadi kalau sudah selesai past, selesai present, selesai masuk ke future, itu biasanya kontemplasi yang seperti itu. 2 hari, 3 hari sudah mau pulang dari liburan. Anak-anak sudah ingin kembali sekolah, atau anak-anak sudah kembali mau bekerja. Dalam kontemplasi for the future, pada saat saya di usia muda, Tuhan, aku pulang akan kuliah lagi, aku pulang akan kerja sungguh-sungguh, aku pulang akan meniti karir untuk masa depan Tuhan, aku akan melayani Engkau. Gitu. Untuk yang usia produktif, Tuhan, aku mau buka dagang baru, Tuhan, aku mau kerja lagi kerjaan baru, Tuhan, aku mau apply kerjaan baru, Tuhan, aku mau teruskan sekolah S2, yeah. Tuhan, aku mau teruskan sekolah S3. Itu punya masa depan. Untuk usia umur 60 tahun ke atas, waktu melihat dia punya future, Tuhan, aku ingin hidup sehat. Aku ingat masa laluku, my past, banyak cara makan yang tidak tepat. Di hari tuaku 60 tahun ke atas, aku ingin hidup sehat.
Aku ingin makan teratur. Makan yang tidak boleh saya makan, tidak perlu saya makan lagi. Tuhan, aku waktu muda makan untuk perutku, untuk kekenyangan perut, untuk seleraku. Makan untuk mulutku. Tapi di hari tuaku Tuhan, aku makan hanya untuk supaya aku kenyang. Jadi banyak hal yang sudah tidak boleh dimakan. Untuk usia itu bisa punya tubuh yang sehat untuk hari-hari tua. Itu kontemplasi, saudaraku. Jadi jangan menjadi orang tua, pokoknya makan aja, nantilah itu, nantilah. Yang penting adalah obat. Mati jemaat sekalian, mati men. Bisa mati bagus, setengah mati buat susah anak cucu. Setengah mati buat susah tidak bisa kemana-mana. Untuk urus diri sendiri nanti juga tidak bisa. Oke jemaat, ini kontemplasi. Belum lagi kontemplasi pelayanan saudaraku ya. Kontemplasi pelayanan. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan. Nah, kalau saya sebagai pendeta, saya ada kontemplasi pelayanan saudaraku. Kontemplasi kehidupan yang berkaitan dengan pelayanan. What should I do Lord untuk kedepannya Tuhan. Saya sudah lama belum keluar khotbah, saudara sekalian. Mungkin di akhir tahun ini saya akan keluar melayani banyak gereja. What should I do Tuhan? Saya sudah sembuh jantung saya, my pas. Jantung saya sudah sembuh, mata saya yang operasi sudah oke, 1 buta, 180% sudah oke. Kesehatan saya sudah prima Tuhan Yesus. What should I do for my future untuk kedepannya? Itu kontemplasi jemaat sekalian. Itu kontemplasi. Mazmur 90. Ajar kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Usia manusia itu 70. Kalau ada anugerah 80. Mungkin jemaat di usia 60 ke atas itu ada yang sudah di atas 80. Itu double anugerah. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami punya past, kami punya present, kami punya future. Semua berjalan baik sesuai dengan red line, garis merah, rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Saudara bisa menjalankan kontemplasi seperti saudaraku. If you can do it every day, rohanimu baik, jemaat. Rohanimu baik. Waktu merenungkan firman Tuhan itu sangat baik. Sangat baik. Hubungan dengan Tuhan itu tetap kuat, saudara sekalian. Baca firman menjadi sederhana, menjadi gampang. Mengertinya pimpin Roh Kudus itu kuat sekali, jemaat sekalian. Jemaat mau gunakan 10 hari ini saudara pada saat saudara berlibur. Ada jemaat yang Korea, saya tahu. Ada jemaat ke Jepang, saya juga tahu. Ada jemaat yang ada di Australia, saya juga tahu. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Bogor, ada yang pulang kampung. Iya. Ada yang di rumah kayak saya. Tapi kontemplasi itu setiap waktu yang ada. Pada saat momen-momen di mana ada waktu yang santai, senggang, tenang. Lakukanlah kontemplasi itu jemaat sekalian. Ya, seperti Mazmur 23. Semua kontemplasi mengajar kepada kita mensyukuri semua anugerah Tuhan yang membaringkan aku di padang berumput hijau. Pada saat-saat masa lalu yang sangat sulit itu, tangan Tuhan tidak pernah pergi. Yang menyegarkan jiwaku. Di tengah kekhawatiran, tangan Tuhan itu menuntun. Yang membawa aku ke air yang tenang. Dia membawa kita ke tempat yang kita benar-benar menikmati akan hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekalipun aku jalan dalam kekelaman, banyak bahaya yang dilewati, tapi tangan Tuhan ada di situ. Dan pergumulan step by step sampai usia kita makin tinggi, sampai di Mazmur 23 ayat ke-6. I want to be in the house of my Lord forever. Sampai ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan yang akan menyertai aku. Hidup menjadi orang yang sudah melakukan kebajikan dan kemurahan. Bukan lagi mengejar masalah target, masalah bisnis. Usia 60 ke atas adalah kebajikan dan kebaikan.
menyertai aku, menjadi terang bagi banyak orang. Dan di ujung hidup adalah aku ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saat-saat seperti itu waktunya suatu hari untuk pulang ke rumah Tuhan. Jemaat menyimak, pahami khotbah hari ini suatu kontemplasi kehidupan. Baru part 1 ya jemaat, baru part 1. Nanti part 2, part 3 saya akan lanjutkan. Makin hari makin susah dia, tapi ini part 1 dulu. Jemaat gunakan 3 cari kertas. You punya past, you punya present, you punya future. Dalam liburan 10 hari, masing-masing 3 kertas tuh masing-masing 3 hari. Oret-oret di situ. Gunakan semua waktu yang ada ya. Waktu duduk ngopi, waktu dalam pesawat, waktu anak-anak lagi main, waktu engkau sendirian, waktu engkau merenung, waktu engkau di bus, waktu engkau di kamar sendiri, waktu anak-anak sedang pergi berlibur dan kamu tidak kemana-mana, waktu keluargamu sedang pergi, kamu hanya tinggal di hotel, waktu engkau sedang ngopi sendiri, mungkin di Starbucks, atau di kota lain, negara lain ada kopi, di kamu duduk sendiri, kontemplasi. Jadi saudara-saudara sekalian, kontemplasi kehidupan itu ada di mana saja, kapan saja waktunya. Pada saat selalu ada pada saat waktu senggang, waktu santai, waktu yang tenang, lakukan itu. Mungkin 10 menit juga oke. Mungkin 25 menit juga oke. Dicicil-cicil aja saudaraku. Dicicil-cicil aja. Jujur jemaat sekalian, hidup saya seperti ini. Seperti ini. Saya banyak waktu seperti ini. Dulu pelayanan setiap minggu terbang saudaraku. 1 tahun saya terbang kira-kira 100 kali terbang. Waktu saya di pesawat itu adalah waktu saya kontemplasi jemaat sekalian. Waktu di hotel, waktu saya ada waktu kontemplasi. Waktu makan adalah waktu saya kontemplasi. Saya sambil makan, saya bisa kontemplasi. Jadi ini akan mengajar kita, hubungan kita dengan Tuhan makinlah makin good, makinlah makin bagus, saudaraku. Sehingga menjadi rohani kita itu bersinar-sinar. Roh kita itu menyala-nyala untuk Tuhan. Saudara mau? Bawa pulang firman ini. Bawa pulang untuk masa-masa liburanmu jemaat. Lakukan ini PR 10 hari ya, lakukan itu. Dan saudara akan mengalami suatu pemahaman tentang Tuhan. Saudara akan mengalami, saudara akan seperti refresh you punya soul, you punya jiwa. Refresh you punya mind, saudaraku. Refresh you punya faith. Saudaraku, seperti itu. Oke. Jemaat di Australia, di Amerika, di Asia, di Indonesia, di Eropa, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kontemplasi kehidupan. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Usia kita, kata Mazmur 90, ya, seperti daun yang hari ini tumbuh, besok lisut dan layu. Hidup kita ini ada suka duka, ada suka dan duka, ada senyum, ada air mata. Semua dipakai Tuhan untuk mau kita makin hari makin bertumbuh, makin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita makin hari makin rohani. Jemaat, lakukan kontemplasi kehidupan seperti ini dalam masa-masa liburmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pada saat-saat seperti ini jemaat, Tuhan, Kau ada di mana? Di rumah sendiri? Berlibur di rumah saja? Atau engkau keluar kota? Atau kau pulang ke kampungmu, ke daerahmu? Atau engkau ke luar negeri, ke negara-negara bersama orang-orang tercinta untuk menikmati liburan? Lakukan kontemplasi setiap hari. Cari selalu kesempatan yang ada untuk melakukan itu. Supaya rohanimu terus bertumbuh di tengah-tengah liburan seperti ini. Dan sebagai orang Kristen seharusnya bukan hanya pada saat liburan, tapi every day. Waktu engkau kegiatanmu sehari-hari, waktu bukan saja waktu untuk libur, pada saat tidak libur, lakukan kontemplasi itu baik pada siang hari
pada malam hari maupun pada pagi hari jemaat sekalian. Itu membuat rohanimu sangat bertumbuh dengan baik. Itu akan menjadi kualitas kerohanianmu itu bertumbuh dengan baik. Jemaat mau? Will you? Kau berdoa sendiri-sendiri jemaat di hadapan Tuhan. Masa lalumu Tuhan ada di situ. Masa sekarangmu lihat tangan Tuhan itu begitu baik. Masa depanmu Tuhan sudah berdiri di situ, sedang melambaikan tangan untuk menanti engkau. Kau berdoa, pergumulanmu apa? Kesulitanmu apa? Masa lalu yang mendatangkan duka buatmu apa? Kasih tahu Tuhan. Masa sekarang at this moment, present nih, waktu present nih, kau lagi sulit apa? Kau berdoa kepada Tuhan. Kau takut masa depan? Kau takut masa depan? Kau beritahu kepada Tuhan. Doa sendiri-sendiri. Tell Jesus everything. Semua. Keluh kesah, sukacita, duka cita, pergumulan, kekhawatiran. Kasih tahu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah setiap umat-Mu yang sedang tunduk kepala. Di tengah semua realita kehidupan, kami punya waktu-waktu yang senggang, punya waktu yang tenang untuk menjalin hubungan dengan Engkau Tuhan. Untuk memahami, mengerti semua karya Tuhan dalam hidup kami. Untuk mengagungkan, merasakan semua kenikmatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Semua kebaikan Tuhan. Dan untuk belajar akan semua kesalahan kami. Supaya kami tidak melakukan kesalahan yang sama di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus, berkati mereka yang berumur 17-25 tahun. Masa-masa sekolah, masa kuliah, masa kerja, masa pacaran. Berkati mereka. Berkati mereka di kelompok usia 25-45 tahun Tuhan Yesus. Masa-masa produktif, mereka kerja, berkarir, berkeluarga. Tuhan berkati mereka. Berkati kelompok usia umur 45-60 Tuhan. Masa-masa mereka mencapai kemapanan hidup, mencapai kesuksesan hidup, mencapai puncak karir. Tuhan berkati mereka. Berkati kelompok usia 60 tahun ke atas Tuhan. Pada masa-masa sudah lanjut usia, rambut pun sudah putih, tubuh pun tidak sesehat dulu lagi Tuhan. Kasih karirmu tetap menyertai orang-orang tua tercinta. Rambut mereka sudah putih. Kehidupan mereka pun mereka sudah lalui sangat lama Tuhan. Dan buat rohani mereka bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat ya Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka. Meteraikan ya Tuhan. Teguhkan pekerjaan mereka. Dan biar berkat ini tiba kepada mereka Tuhan. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus memeteraikan firman dalam hati jemaat. Hidup berkenan, seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.